Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang UTS ulangan tengah semester yang diempu oleh Bapak Adrianus Iwayan Ilya Yuda Sukmana, Skom MPD, dengan mata kuliah lintas prodi teknologi baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Baik, saya lanjut. Saya ada pantun. Hari Sabtu berlari santai menuju pusat kota Kediri. Sebelum presentasi ini dimulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Nima Dewi Puspita Putri Giri, kelas 18, nomor absen 28 dengan NIM 2211031629 dengan prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baik, selanjutnya di sini ada 5 pertanyaan, yang mana inti dari pertanyaan pertama itu, bagaimana dampak teknologi baru terhadap sekolah, belajar, dan pembelajaran. Yang kedua, inti dari pertanyaan yaitu, bagaimana cara kita untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut. Yang ketiga, apakah skill yang harus dimiliki kita untuk menghadapi tantangan abad 21. Yang keempat, bagaimana sih tahap proses adopsi teknologi di Indonesia? Yang kelima, bagaimana penilaian terhadap proses pembelajaran di era sekarang ini? Untuk jawabannya, jawaban nomor 1, 2, 3, 4, dan 5 akan dijelaskan selanjutnya. Next. Baik, yang pertama yaitu pandemi COVID-19. Bisa dilihat sendiri, penggunaan layanan digital di Indonesia selama COVID-19 bisa dilihat. Pandemi COVID-19 mulai muncul di Indonesia pada awal tahun 2020 yang memaksakan sistem pendidikan beralih menjadi yang tadinya tatap muka menjadi daring. Untuk selanjutnya, ada dampak teknologi baru di sekolah. Yang pertama, akses belajar yang lebih fleksibel. Yang dimaksud teknologi memungkinkan pembelajaran yang lebih fleksibel, baik dari segi waktu maupun lokasi. Contohnya, pada saat itu saya SMA, pandemi COVID-19, penggunaan Zoom dan Google Meet itu hampir setiap saat pelaksanaan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu peningkatan sumber daya materi pembelajaran atau Big Data. Teknologi penyediaan akses ke berbagai sumber belajar. Tetapi, walaupun dipermudah mencari data, kita haruslah selektif memilih yang mana informasi yang benar atau gosip atau hoax. Nah, ini merupakan video pembelajaran. Ini e-book. Kita bisa mencari materi pembelajaran melalui aplikasi Ruang Guru, bisa juga dengan Kuiper. Yang selanjutnya, peningkatan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dalam bidang pendidikan membantu siswa dan guru mengembangkan keterampilan digital yang sangat relevan di era modern ini. Khususnya minimal kita harus bisa menggunakan Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen waktu dan disiplin diri. Nah, seperti pengalaman saya waktu SMA, guru saya mengajarkan menggunakan Google Classroom, Kuiper Premium, dan e-learning, yang mana guru mengirimkan tugas tersebut di aplikasi, lalu guru menyetel waktu kapan terakhir pengumpulan. Nah, seperti ditunjukkan Google Classroom, di situ ada tenggat dalam pengerjaannya. Sama halnya juga Kuiper, ya, itu ada persentase kapan kita terlambat mengerjakannya. Nah, kalau misalkan e-learning, berikut adalah foto jika kita tidak telat mengumpulkan. Sedangkan ini ada tanda warna merah, itu artinya kita telat mengumpulkan tugas di e-learning. Jadi, pentingnya manajemen waktu dan disiplin diri itu sangat penting. Yang kelima itu interaksi sosial yang berkurang. Ini menyebabkan siswa pada saat
dia akan tergantungan dengan HP atau sering disebut dengan pubi. Bahkan ini bukan terjadi di kalangan anak-anak saja, tetapi orang dewasa masih juga ada yang ketergantungan gadget. Yang terakhir adalah kesetaraan akses terhadap teknologi. Salah satu tentang utama adalah ketimpangan akses terhadap perangkat atau internet yang memadai. Maksudnya, seperti yang ada di gambar. Yang ada di kota mendapatkan teknologi yang memadai, sedangkan di gambar yang sebelahnya itu terdapat pendidikan yang kurang layak. Jadi, secara keseluruhan, teknologi telah membawa kemajuan besar dalam pendidikan. Namun, tetap ada tantangan yang harus diatasi. Dengan kebijaksanaan di tempat, dukungan infrastruktur, dan perhatian yang memadai baik guru, dampak positif teknologi terhadap pendidikan akan semakin terasa dan dapat merata ke seluruh lapisan masyarakat. Untuk jawaban nomor 2, yaitu membahas tentang teknologi membawa perubahan mendasar dalam dunia kerja. Yang pertama, otomatis dan penggantian pekerjaan yang manual. Yang kedua, perubahan keterampilan yang dibutuhkan. Yang ketiga, peningkatan kerja jarak jauh dan fleksibilitas. Nah, bisa dilihat gambar yang pertama, itu adalah penggantian pekerjaan yang manual. Nah, yang kedua yaitu perubahan keterampilan yang dibutuhkan seperti guru. Guru itu bukan lagi yang menjelaskan saja, tetapi guru memfasilitasi murid. Nah, yang kedua di sini ada gambar YouTube. Yang mana YouTube itu bisa menghasilkan uang, yang mana dulu kan tidak bisa menghasilkan uang, tapi sekarang dengan pengikut yang banyak bisa menghasilkan uang. Nah, ini adalah contohnya YouTuber Indonesia yang tentunya kita sudah kenal, yaitu Hatta Halilintar. Oke, untuk peningkatan kerja jarak jauh bisa dilihat dengan memanfaatkan fitur WhatsApp. Oke, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sih kita mempersiapkan diri menghadapi perubahan tersebut? Yang pertama, mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua, memperkuat kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, menjaga keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Nah, bisa dilihat gambar nomor 1 adalah contoh dari mengembangkan keterampilan digital. Yang kedua, yaitu memperkuat kemampuan beradaptasi. Yang ketiga, kita harus balance antara bekerja dan real life. Istirahat juga cukup, olahraga juga cukup, pekerjaan jangan terlalu dipaksa. Yang ketiga ada keterampilan skill abad 21. Yang pertama, berpikir kritis dan pemecahan masalah. Saya melatih analisis dan logika dengan membaca dan menyelesaikan studi kasus untuk menemukan solusi yang efektif. Yang kedua, kreativitas dan inovasi. Mengeksplorasi seni dan teknologi serta mencoba pendekatan baru membantu saya mendapatkan ide segar. Yang ketiga, kolaborasi dan komunikasi. Aktif dalam berorganisasi dan diskusi kelompok melatih kemampuan kerjasama dan menyampaikan ide yang jelas. Oke, yang keempat itu ada literasi digital. Saya mengikuti kursus online dan mempelajari track teknologi yang selalu up to date di era digital. Yang kelima, berpikir kewirausahaan. Dengan mempelajari prinsip bisnis dan mengikuti seminar, saya terbiasa melihat peluang dan berani mengambil risiko. Baik, untuk jawaban nomor 4, yaitu tahap adopsi teknologi informasi komunikasi. Di Indonesia, meskipun adopsi TIK meningkat, masih terdapat kesenjangan digital, terutama di kalangan UMKM, seperti yang saya baca di artikel terkait adopsi teknologi di Indonesia, yang hanya 12% telah mengadopsi TIK secara efektif. Karena itu, menurut saya, tahap adopsi di Indonesia perlu diperbaiki untuk lebih inklusif dan merata. Salah satu cara dengan pendidikan dan pelatihan meningkatkan program pelatihan digital untuk UMKM agar mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk mengadopsi teknologi yang baru. Adapun tahap-tahapannya, yang pertama yaitu tahap pengenalan. Tahap pengenalan, individu atau organisasi mengetahui tentang teknologi baru. Yang kedua, persuasif atau membangun. Yang ketiga,
yaitu keputusan. Yang keempat itu mengimplementasikan atau menerapkan. Yang kelima yaitu konfirmasi. Bagaimana hasil dari tahap yang pertama tadi. Baik, untuk jawaban nomor 5 yaitu proses pembelajaran di era digital. Proses pembelajaran yang tepat di sekolah pada era digital saat ini harus mengintegrasi teknologi dengan metode pedagogik yang efektif. Berikut merupakan pendekatan yang dapat diterapkan. Yang pertama, pembelajaran berbasis teknologi. Yang kedua, pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Yang ketiga, penyesuaian metode pengajaran. Yang keempat, menekankan pada keterampilan digital. Yang kelima, penilaian berbasis digital. Adapun yang sering digunakan yaitu Quizzes, Google Classroom, dan aplikasi Kahoot. Oke, yang selanjutnya cara melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Yang pertama, penggunaan aplikasi penilaian. Biasanya menggunakan aplikasi Quizzes atau bisa juga dengan Google Form. Yang ke-B, analisis hasil belajar. Yang mana dengan menggunakan aplikasi Quizzes, kita dapat melihat hasil belajar anak seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya, jika kita menggunakan Google Form dalam menilai hasil belajar, bisa dilihat hasilnya seperti gambar yang tertera. Oke, untuk tahap yang ketiga, yaitu umpan balik instan. Yang mana media digital memungkinkan guru memberikan umpan balik segera setelah penilaian dilakukan, sehingga siswa dapat langsung mengetahui area yang perlu diperbaiki. Yang terakhir, menghubungkan berbagai bentuk penilaian seperti penilaian kuis harian atau yang bisa kita kenal dengan formatif dan penilaian sumatif, ujian akhir, serta penilaian proyek untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemajuan siswa. Tadi dibuka oleh pantun dan saya tutup dengan pantun juga. Bunga mawar mekar di taman, harum semerbak menyapa jiwa. Terima kasih atas perhatian, jangan lupa dan semoga bahagia. Terima kasih. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Nam Budaya, salam sejahtera bagi kita semua, dan salam harmoni.